Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 6 Februari. 1. Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, martir. Pada tahun 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar para misionaris yang berkarya di Jepang segera meninggalkan negeri itu. Mereka yang tidak mematuhi perintah itu akan dibunuh. Perintah ini baru terlaksana 9 tahun kemudian, yakni pada tahun 1597. Pada tahun inilah martir-martir pribumi ditangkap dan disiksa. Bersama dengan mereka itu terdapat juga 6 misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Dari antara 20 orang martir pribumi Jepang, terdapat seorang yang bernama Paulus Miki. Ia seorang imam Yesuit yang pandai berkhotbah. Ketika terjadi penganiayaan, Paulus berumur 33 tahun. Selain dia, dikenal juga dua orang guru agama, yaitu Yohanes Goto 19 tahun, dan Yakobus Kisai. Keduanya sudah diterima dalam novisiat Bruder-Bruder Serikat Yesus di Miyako. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus Miki atas nama kawan-kawannya menulis sebuah surat, bunyinya, "Apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami? Seyogyanya kamu harus bergembira dan mengucap syukur atas kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami." Selanjutnya Paulus Miki dan teman-temannya digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Di sana sudah tersedia 26 salib. Rakyat banyak sudah menanti di sana untuk menyaksikan penyiksaan atas Paulus Miki dan teman-temannya. Ayah Yohanes Goto pun ada di antara mereka untuk menghibur dan meneguhkan anaknya. Para martir itu disesah dan disalibkan di hadapan rakyat banyak. Namun mereka tidak takut akan semua siksaan ngeri itu. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawan. Akhirnya lambung mereka ditusuk dengan tombak hingga mati. 2. Santa Dorothea dan Theophilus, martir. Cerita kuno yang berbau legenda tentang buah-buahan dan bunga dari Santa Dorothea mengingatkan kita akan anugerah-anugerah yang kita terima dari jasa dan pengantaraan para orang kudus. Makin lama makin menjadi kebiasaan bahwa sejak zaman Santo Stefanus martir, para martir juga berdoa bagi musuh-musuhnya supaya bertobat. Hal ini tampak juga pada diri Santa Dorothea. Dorothea mati sebagai martir Kristus pada masa penganiayaan orang Kristen di Kaisarea. Orang tuanya pun mati terbunuh sebagai martir. Menurut cerita kuno yang diwariskan oleh Santo Aldelmus, Dorothea hidup di Kaisarea pada abad keempat, pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pada masa itu Fabricius menjadi gubernur di Kaisarea. Fabricius yang tertarik pada kecantikan Dorothea berusaha keras untuk menikahinya. Dorothea yang sudah beriman Kristen dengan tegas menolak keinginan sang gubernur yang kafir itu. Gubernur Fabricius mengutus 2 orang wanita cantik untuk membujuk Dorothea agar menerima lamarannya. Namun Dorothea tidak dapat digoyahkan pendiriannya. 2 wanita itu pun bahkan tersentuh hatinya menyaksikan keteguhan iman Dorothea. Dan akhirnya mereka bertobat dan menjadi Kristen. Akhirnya Dorothea dipanggil oleh Fabricius. Diancam akan disiksa dan dibunuh. Di hadapan Fabricius, Dorothea dengan tegas menjawab, "Segeralah bunuh aku, agar secepatnya aku memuji Tuhanku di surga."
Theophilus yang menjadi pengawal Fabricius mengejek dan mengatakan, "Kalau engkau sampai di surga tolong kirimkan kepadaku buah-buahan dan bunga mawar." Pada waktu yang ditentukan, seorang algojo memenggal leher Dorothea dengan pedangnya. Seketika itu juga wafatlah Dorothea sebagai martir Yesus yang jaya. Dan pada malam harinya seorang malaikat kecil menampakkan diri kepada Theophilus. Malaikat kecil itu menjinjing satu keranjang berisi buah apel dan bunga mawar dan memberikannya kepada Theophilus. Katanya, "Hai Theophilus, inilah kiriman dari Dorothea untukmu." Melihat hal itu takutlah ia. Kemudian ia bertobat dan menjadi Kristen. Bahkan malaikat kecil itu berpesan, "Engkau ditunggu Dorothea di surga." Tak lama kemudian Theophilus juga ditangkap dan dibunuh di tempat yang sama. Jenazah Dorothea kemungkinan disimpan di dalam sebuah gereja di Roma yang dimana namanya ditulis Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Santa Dorothea dan Theophilus, doakanlah kami. Kak Carla Channel.